Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas C1, Prodi Akuntansi, STI STMB, Bandung Business School. Dengan saya, Sipa Nurajah Febrianti, NPM 102200111, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Banyu Pertiwi, NPM 102200010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Siti Rizkia dengan nomor NPM 102200001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febriani Putri dengan NPM 102200012. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Asia. Saya di kelas dari C1 dengan NPM 102200012. Kami akan mempresentasikan penerapan biaya taksiran pada perusahaan manufaktur sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan atau analisis keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan, peringkasan mengenai biaya yang akan dibutuhkan produksi atau biaya pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela, akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi biaya yang digunakan. Di samping itu, akuntansi biaya membahas tentang penentuan harga pokok dari suatu produk yang diproduksi dan dijual kepada pemesan maupun untuk pasar, serta untuk persediaan produk yang akan dijual. Di bawah ini ada beberapa tujuan perhitungan biaya dalam akuntansi di era ekonomi modern saat ini, yaitu yang pertama, menentukan perhitungan biaya produksi secara cepat, yang tujuannya untuk menentukan besaran harga pokok barang, harga jual barang yang sudah jadi, serta besaran laba yang akan diperoleh untuk perusahaan. Kedua, dengan adanya proses akuntansi, perusahaan bisa melakukan pengendalian biaya selama proses produksi berlangsung agar sesuai standar yang ditetapkan. Karena jika tidak sesuai, nantinya margin keuntungan akan didapatkan oleh perusahaan akan kurang, sehingga berdampak pada pendapatan yang diterima. Berdasarkan kegiatan dan volume produksi, akuntansi biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, adalah komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Semakin besar volume penjualan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Kedua, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang selalu konstan, tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya yang per unitnya berbanding terbalik dengan volume. Berdasarkan objek yang dibiayai, biaya dibagi menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost atau biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya taksiran atau estimated cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Perbedaan utama antara biaya taksiran dan biaya standar terletak pada metode yang dipakai dalam penentuan normal fisik atau kuantitas dalam sistem biaya. Jika jumlah fisik yang sesungguhnya dipakai melebihi norma yang ditentukan, maka hal ini dipandang sebagai pemborosan dan dibebankan ke dalam periode terjadinya.
Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran yaitu ada 4. 1. Untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Penggunaan sistem biaya taksiran sebagai jembatan menuju sistem biaya standar mempunyai keuntungan, yaitu melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya beberapa kesamaan di antara kedua sistem tersebut dan menyesuaikan karyawan secara bertahap terhadap sistem yang baru. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar. Pemakaian sistem biaya standar dalam perusahaan tertentu menggunakan sistem biaya taksiran karena lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatan-kegiatannya agar tidak terjadi pemborosan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Penghematan biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen atau pusat biaya sehingga biaya dapat ditentukan di awal. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran yaitu ada 6. 1. Prosedur pencatatan biaya bahan baku, yakni berisi tentang catatan pembelian dan pemakaian bahan baku. Kedua, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja meliputi upah biaya kesejahteraan karyawan dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam satu periode. Ketiga, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik dicatat dengan 2 metode. Metode pertama yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Metode yang kedua yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang dihasilkan selama satu periode dengan biaya taksiran persatuan produk. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok yang dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran persatuan produk. Dan yang keenam, prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode 1, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Sedangkan jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode kedua, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara menghitung saldo rekening barang dalam proses dan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. 1. Pendapatannya berasal dari penjualan. Karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menghasilkan serta menjual produk barang, maka penghasilan utama dari perusahaan manufaktur adalah dari penjualan. Nomor 2, memiliki persediaan fisik. Produk yang dijual oleh perusahaan manufaktur adalah barang terwujud yang dapat dilihat, diraba, sehingga perusahaan ini memiliki persediaan produk secara fisik. Nomor 3, aktivitas manufaktur. Sesuai dengan pengertiannya, jika suatu perusahaan tidak melakukan proses produksi, berarti perusahaan itu bukan perusahaan manufaktur. Fungsi-fungsi perusahaan manufaktur. Pada tahap ini, perusahaan manufaktur melakukan fungsinya. Fungsi dari perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nomor 2 yaitu fungsi pemasaran. Sebuah perusahaan pasti menginginkan sebuah profit yang sebesar-besarnya dari hasil produk penjualan yang mereka miliki. Fungsi ketiga yaitu fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum merupakan fungsi kegiatan perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan penentuan kebijakan perusahaan, pengarahan, dan pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan untuk menyokong atau mengatur keuangan perusahaan agar mampu mengatasi persaingan dalam dunia bisnis. Jenis-jenis produksi manufaktur. Yang pertama ada make to stock atau MTS. Yang kedua yaitu make to order. Sedangkan yang ketiga yaitu make to ensemble atau MTA. Untuk materi terakhir dari saya yaitu jenis proses manufaktur. Ada beberapa cara di mana bisnis ini dapat beroperasi.
saat menyelesaikan pembuatan produksi. Untuk yang pertama yaitu manufaktur berulang adalah manufaktur jalur perakitan atau produksi. Ini berjalan 24/7. Manufaktur ini produksi berulang dan berkomitmen pada tingkat produksi. Yang kedua yaitu manufaktur diskrit. Manufaktur ini juga sama jalur perakitan atau produksi, namun perbedaannya adalah produk akan bervariasi yang membutuhkan operasi untuk berubah menjadi kompensasi. Yang ketiga yaitu manufaktur job shop atau bengkel kerja, memanfaatkan area produksi. Proses ini menghasilkan batch yang lebih kecil yang dapat diproduksi dengan kecepatan yang berbeda dan lebih diinginkan. Yang keempat yaitu manufaktur proses kontinu. Manufaktur proses kontinu sama dengan manufaktur berulang karena di dalamnya menggunakan lini produksi 24/7 atau seminggu penuh. Namun bahan produksinya terdiri dari gas, cairan, dan bahan kimia. Yang kelima yaitu manufaktur proses batch. Soalnya sebagai berikut ini. PT Dandelion memproduksi satu macam produk melalui satu tahap pengolahan. Perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran per kilonya. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku untuk 2 kilonya sebesar Rp9, biaya tenaga kerja untuk 1 jamnya Rp27, biaya overhead pabrik selama 1 jam yaitu Rp37. Untuk kegiatan selama bulan Juli 2014 adalah sebagai berikut. Persediaan awal pada bulan Juli 2014. Harga pokok persediaan bahan baku sebesar Rp20.000. Jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 3.000 kilo dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi 2/3. Harga pokok taksiran dihitung sebagai berikut ini. Biaya bahan baku 100% dikali 3.000 dikali Rp18 sama dengan Rp54.000. Biaya tenaga kerja 2/3 dikali 3.000 dikali Rp27 sama dengan Rp54.000. Biaya overhead pabrik 2/3 dikali 3.000 dikali Rp37 sama dengan Rp74.000. Dan jumlahnya adalah Rp182.000. Kegiatan selama bulan Juli untuk pembelian bahan baku sebesar Rp660.000, jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya sebesar 34.500 jam dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp925.000. BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif per jam kerja langsung sebesar Rp37. BOP sesungguhnya yang terjadi selama bulan Juli 2014 berjumlah Rp1.261.000. Produk jadi yang ditransfer ke gudang selama bulan Juli berjumlah 35.500 kilo. Produk jadi dijual dengan harga Rp110 per kilogram. Persediaan pada akhir bulan Juli 2014 yaitu harga pokok persediaan bahan baku ditentukan dengan metode masuk pertama sebesar Rp40.000. Jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 2.500 kilo dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 20%. Dan untuk persediaan produk jadi berjumlah 1.000 kg. Dalam pencatatan akuntansi pasti ada proses penjurnalan dan ada beberapa proses pencatatan. Dan biasanya dimulai dari pencatatan bahan baku. Yang pertama ada jurnal pembelian bahan baku dengan jenis transaksi periodik, maka jurnalnya yaitu pembelian pada utang dagang sebesar Rp660.000. Yang kedua yaitu pencatatan penggunaan biaya bahan baku yang sesungguhnya, yaitu untuk jurnalnya barang dalam proses untuk biaya bahan baku Rp640.000, persediaan bahan baku Rp40.000, pada persediaan bahan baku Rp20.000 dan pembelian Rp660.000. Untuk perhitungan biaya bahan bakunya yaitu harga pokok persediaan bahan baku awal bulan Rp20.000 ditambah dengan pembelian Rp660.000, maka dijumlahkan menjadi Rp680.000. Lalu dikurangi dengan harga pokok persediaan bahan baku akhir bulan sebesar Rp40.000, maka biaya bahan baku selama bulan Juli sebesar Rp640.000. Yang ketiga yaitu ada pencatatan jurnal biaya tenaga kerja sesungguhnya. Pencatatannya sama dengan yang sebelumnya yaitu barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah sebesar Rp925.000. Untuk pencatatan selanjutnya yaitu pencatatan biaya overhead pabrik
Untuk jurnal pembebanannya yaitu BDP untuk BOP pada BOP yang dibebankan sebesar 1.276.500 dengan perhitungan BOP 34.500 jam dikalikan dengan biaya taksiran Rp37 dan memperoleh hasil 1.276.500. Yang kelima yaitu untuk pencatatan jurnal BOP yang sesungguhnya terjadi atau yang real yaitu BOP sesungguhnya didebit pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp1.261.000. Nah, sebelum melakukan pencatatan selisih, maka akun ini harus ditutup terlebih dahulu dengan ditutup ke dalam BOP yang sesungguhnya terjadi dengan jurnal BOP yang dibebankan didebit pada BOP yang sesungguhnya dikredit sebesar Rp1.276.500. Selanjutnya yaitu pencatatan untuk mencatat harga pokok. Untuk jurnal harga pokok produk jadi yaitu persediaan produk jadi didebit sebesar Rp2.911.000 pada BDP biaya bahan baku Rp639.000, BDP biaya tenaga kerja Rp958.500, BDP BOP sebesar Rp1.313.500. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan untuk harga pokok persediaan dengan pencatatan jurnal. Persediaan produk dalam proses didebit Rp77.000 pada BDP biaya bahan baku Rp45.000, BDP biaya tenaga kerja Rp13.500 dan BDP BOP Rp18.500 dengan perhitungan seperti di bawah ini. Yang kesembilan yaitu ada jurnal pencatatan harga pokok yang terjual dengan pencatatan jurnal yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar Rp2.870.000. Untuk perhitungannya yaitu persediaan produk jadi awal bulan sebesar 500 kg ditambah dengan produk selesai bulan Juli sebesar 35.500, maka jumlahnya menjadi 36.000 kg. Lalu dikurangi oleh persediaan produk jadi akhir bulan sebesar 100 kg, maka hasilnya menjadi 35.000 kg. Dan jumlah tersebut dikalikan dengan biaya taksiran per kilogram produk yaitu Rp82, maka hasilnya menjadi Rp2.870.000. Yang ke-10 yaitu berikutnya ada pencatatan jurnal hasil penjualan dengan dicatat sebagai piutang dagang pada hasil penjualan sebesar Rp3.850.000, yaitu hasil dari 35.000 kg dikali dengan Rp110. Yang terakhir ada pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dicatat dengan BDP untuk biaya bahan baku sebesar Rp44.000, BDP untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp47.000, BDP untuk BOP sebesar Rp55.500 pada selisih Rp146.500. Jadi kesimpulannya, perusahaan manufaktur sendiri adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam perusahaan manufaktur, biaya produksi memerlukan perhatian yang khusus karena biaya produksi merupakan biaya yang terbesar dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Penerapan sistem biaya taksiran adalah salah satu bentuk pengendalian biaya antara biaya-biaya sesungguhnya yang masih dalam batas kewajaran ataupun tidak. Penjelasan dari materi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.